Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kavin Aan Nabik dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Saya dari Prodi Sosiologi Agama. Di sini kita akan membahas tentang wayang kulit. Mungkin wayang kulit sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman semua. Tapi kita nanti akan membahas lebih dalam tentang apa sih wayang kulit, terus sejarah wayang kulit, filosofi yang ada dalam wayang kulit, dan masih banyak lagi. Yang pertama, kita akan menganalisis menggunakan teori fungsionalisme. Terus kita juga akan menganalisis menggunakan teori konflik. Kemudian kita juga akan menggunakan teori intraksionalisme simbolik. Dan yang terakhir, kita akan membedah wayang menurut perspektif Sunan Kalijogo. Mungkin sebelum masuk ke situ, kita akan membahas terlebih dahulu siapa-siapa saja sih yang berperan dalam pementasan wayang. Yang pertama kan pasti dalam pementasan wayang ada yang namanya dalang, terus kemudian ada yang namanya sinden, kemudian ada yang namanya pengrawit. Mungkin kita akan bahas itu terlebih dahulu secara singkat-singkat saja terkait definisi dan tugas mereka masing-masing. Yang pertama adalah dalang. Dalang diambil dari kata dalung atau belencong dalam bahasa Jawa, yang artinya alat penerang. Dengan demikian, maka fungsi dalang dalam masyarakat adalah sebagai juru penerang, atau lebih tegasnya, dalang adalah seorang yang memberi penerangan dan bimbingan bagi masyarakat yang tingkat sosialnya beraneka ragam. Ada juga yang mengatakan dal, kependekan dari kata ngudal, dan lang, kependekan dari kata piwulang. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya dalang adalah seorang yang memberi pengajaran pada masyarakat pada saat melakonkan sebuah pertunjukan wayang. Biasanya dalam pementasan, dalang memberikan mana yang hak dan mana yang batil, memberikan piwulang norma yang baik, norma yang buruk, sebagai pengajaran terhadap masyarakat. Yang kedua yaitu sinden, yang berasal dari Kamus Bau Sastra Jawa yang ditulis oleh Zoetmulder. Sinden dari bahasa Pasindian yang artinya orang yang menembangkan atau melagukan. Jadi sinden ini bertugas sebagai mengiringi dalang saat melakukan pentas. Biasanya sinden ini menyanyikan lagu-lagu Jawa, dan biasanya sinden ini dilakukan atau diperankan oleh seorang perempuan. Yang ketiga yaitu pengrawit. Pengrawit adalah penabuh gamelan atau musik karawitan yang biasanya mengiringi dalang saat pementasan wayang, dan pengrawit ini juga mengiringi sinden saat melantunkan musik. Selanjutnya kita bahas tentang wayang kulit. Wayang kulit adalah seni pertunjukan tradisional yang telah menjadi bagian penting dari budaya Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Pertunjukan ini melibatkan penggunaan boneka wayang yang terbuat dari kulit sapi atau kerbau dan dimainkan di balik layar putih dengan lampu di depannya. Sejarah asal-usul wayang kulit diyakini berasal dari Jawa dan memiliki akar sejarah yang panjang. Seni ini memungkinkan berkembangnya dari bentuk pertunjukan ritual dan upacara adat yang lebih sederhana. Pada awalnya, wayang kulit digunakan untuk tujuan religius seperti memanggil roh atau berkomunikasi dengan leluhur. Kemudian, wayang kulit dipengaruhi oleh Hindu dan Buddha sekitar abad ke-8 hingga ke-10. Kemudian muncullah cerita-cerita episode Hindu seperti Ramayana dan Mahabharata. Kemudian berkembang lagi dalam zaman Majapahit, yaitu pada masa 1293 sampai 1520
7. Wayang kulit menjadi seni pertunjukan yang lebih kompleks dan kaya, mulai dari pengembangan tokoh-tokoh dan cerita-cerita yang berbeda-beda. Terus ketika Islam masuk, Islam juga membawa perubahan terhadap wayang kulit. Yang terjadi pada abad 15, wayang kulit mengalami perubahan untuk mengakomodasi nilai-nilai Islam, seperti kisah-kisah menak dan cerita-cerita dengan unsur Islam mulai diperkenalkan dalam pertunjukan. Tidak hanya sampai situ, pada masa kolonial dan pasca kemerdekaan, selama masa kolonial Belanda, wayang kulit tetap menjadi bentuk hiburan yang populer di kalangan masyarakat. Pasca kemerdekaan, wayang kulit terus bertahan dan berkembang sebagai warisan budaya Indonesia. Kemudian wayang kulit terus dilestarikan dan dimodifikasi sampai saat ini. Wayang kulit juga diakui sebagai salah satu warisan budaya dunia oleh UNESCO. Selanjutnya kita akan menganalisis wayang kulit menggunakan teori fungsionalisme struktural. Teori fungsionalisme struktural yaitu menekankan pentingnya fungsi dan peran setiap komponen masyarakat dalam menjaga keseimbangan dan harmoni sosial. Sistem sosial memiliki beberapa struktur atau unsur. Yang pertama yaitu sistem sosial, fungsi sosial, integrasi sosial, konsensus, dan nilai-nilai bersama dan perubahan sosial. Wayang kulit dapat dianalisis melalui teori fungsionalisme struktural untuk memahami bagaimana pertunjukan ini berfungsi dalam masyarakat dan bagaimana berkontribusi pada stabilitas dan integrasi sosial. Poin yang dapat kita ambil dari wayang kulit yaitu sebagai sumber pendidikan dan pembelajaran nilai. Wayang kulit menyampaikan nilai-nilai moral, etika, dan agama melalui cerita-cerita yang diambil dari episode Hindu seperti Ramayana dan Mahabharata, serta cerita lokal lainnya. Pertunjukan ini berfungsi sebagai sumber pendidikan bagi masyarakat, membantu mereka memahami norma-norma sosial dan nilai-nilai yang dianut bersama. Wayang kulit juga sebagai pemelihara tradisi dan identitas budaya. Wayang kulit merupakan warisan budaya yang memainkan peran penting dalam menjaga tradisi dan identitas budaya Jawa. Melalui pertunjukan wayang kulit, masyarakat dapat terhubung dengan akar budaya mereka dan merasa bangga dengan warisan tersebut. Wayang kulit juga sebagai ritual dan upacara adat. Wayang kulit seringkali menjadi bagian dari upacara adat atau upacara penting seperti pernikahan dan khitanan. Dalam konteks ini, wayang kulit berperan dalam memperkuat aspek ritual dan spiritual masyarakat sekaligus menciptakan rasa komunitas dan harmoni. Untuk mempersingkat waktu, secara keseluruhan wayang kulit memiliki berbagai fungsi dalam masyarakat Jawa yang berkontribusi pada stabilitas dan integrasi sosial. Pertunjukan ini tidak hanya menghibur tapi juga mendidik, mempertahankan tradisi, dan memperkuat identitas budaya. Dalam perspektif fungsionalisme struktural, wayang kulit dapat dilihat sebagai lembaga budaya yang penting dalam menjaga keseimbangan dan harmoni sosial. Selanjutnya kita akan menganalisis menggunakan teori konflik. Pada saat kita melihat wayang, pastinya ada pertunjukan yang mencerminkan hubungan kekuasaan, ketidaksetaraan, dan konflik dalam masyarakat Jawa. Contoh konflik antar tokoh. Wayang kulit sering mencerminkan kisah-kisah yang melibatkan konflik antara tokoh-tokoh dengan kepentingan yang berbeda. Konflik ini dapat mencerminkan persaingan dan ketegangan dalam masyarakat Jawa seperti perjuangan untuk kekuasaan, pengaruh, atau sumber daya. Kita juga dapat melihat dalam pepetasan biasanya representasi ketidaksetaraan sosial. Wayang kulit dapat menggambarkan hierarki sosial dan ketidaksetaraan dalam masyarakat melalui peran dan status tokoh-tokohnya. Misalnya tokoh bangsawan mungkin memiliki lebih banyak kekuasaan dan pengaruh dibandingkan tokoh rakyat biasa. Selanjutnya, pengaruh politik dan agama. Wayang kulit juga dapat mencerminkan hubungan antara kekuasaan politik dan agama di Jawa. Misalnya, pertunjukan dapat menggambarkan konflik antara kekuasaan duniawi dan otoritas spiritual, atau bagaimana agama digunakan untuk melegitimasi kekuasaan. Dengan menganalisis wayang kulit melalui perspektif teori konflik, kita dapat melihat bagaimana pertunjukan ini bukan hanya hiburan tradisional, tapi juga mencerminkan dan kritik terhadap ketegangan
kesenjangan, ketidaksetaraan, dan perjuangan kekuasaan dalam masyarakat Jawa. Selanjutnya yaitu analisis melalui teori interaksionalisme simbolik, dengan melihat bagaimana individu berinteraksi dan membangun makna melalui pertunjukan wayang kulit. Yang pertama, makna simbol. Wayang kulit menggunakan simbol-simbol seperti boneka wayang, alur cerita, dan musik gemelang untuk menyampaikan makna kepada penonton. Makna simbol ini dapat bervariasi tergantung pada latar belakang budaya dan pengetahuan penonton. Yang kedua, interaksi sosial. Pertunjukan wayang kulit melibatkan interaksi antara dalang, penonton, dan tokoh-tokoh wayang dalam menggunakan bahasa dan simbol untuk berkomunikasi dengan penonton. Sementara penonton merespon melalui perhatian dan reaksi mereka terhadap pertunjukan. Dan simbol, dalang menggunakan bahasa Jawa kuno atau Jawa Tengah serta simbol-simbol visual untuk menceritakan kisah-kisah wayang. Melalui penggunaan bahasa dan simbol ini, dalang dapat menonton berinteraksi secara simbolik, membangun pemahaman bersama tentang cerita dan makna pertunjukan. Dengan menggunakan teori interaksionalisme simbolik, kita dapat memahami bagaimana wayang kulit berfungsi sebagai media untuk berkomunikasi, simbol, dan interaksi sosial. Pertunjukan ini memberikan ruang bagi individu untuk membangun makna, identitas, dan pemahaman tentang peran sosial mereka dalam masyarakat. Oke, yang terakhir adalah wayang menurut Sunan Kalijaga. Wayang bukan sebuah tontonan saja, melainkan wayang digunakan dalam menyebarkan agama Islam oleh Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menggunakan pendekatan kepada masyarakat Jawa khususnya dengan kebudayaan dan menggunakan metode wayang kulit sebagai sarana dakwah untuk menyebarkan Islam. Islam dulu banyak cerita-cerita tentang Hindu Buddha, akan tetapi oleh Sunan Kalijaga disisipi agama Islam. Pada saat melakukan pergelaran wayang, Sunan Kalijaga tidak memungut tiket sama sekali, membuat khususnya orang kalangan bawah dapat menonton wayang. Padahal wayang pada masa itu hanya untuk orang-orang istana saja. Namun disyaratkan oleh Sunan Kalijaga untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tiket masuk. Dalam pergelarannya, Sunan Kalijaga memadukan antara naskah kuno seperti lakon Dewa Ruci, Petruk Raja, itu sama Sunan Kalijaga disisipkan agama-agama Islam. Dan Sunan Kalijaga juga menambah karakter baru, yaitu Punokawan. Definisi wayang pun menurut Sunan Kalijaga yaitu wayang, wayahe sembayang. Karena pada zaman Hindu Buddha orang tidak mau melaksanakan sholat, maka Sunan Kalijaga mendefinisikan wayang, wayahe sembayang. Dan saat menyebarkan agama Islam, mereka tidak mau memaksa, tidak mau menghakimi dengan dalil-dalil. Mereka menggunakan kultur budaya yang dipadukan antara kisah-kisah Hindu Buddha disisipi dengan cerita-cerita Islam. Terutama Semar menambah tokoh yaitu Punokawan menggunakan makalah Samir ala Patruk Anil Bagong yang artinya bergegaslah melakukan kebaikan dan tinggallah kejelekan. Sunan Kalijaga juga mengenalkan rukun Islam dengan wayang, yaitu pada tokoh Pandowo Limo. Yang pertama Yudhistira diganti oleh Sunan Kalijaga dengan nama Kuntodewo. Kuntodewo ini memiliki pusaka yaitu Jamus Kalimah Sodo, merupakan syahadat yang pertama. Yang kedua yaitu Werkudara yang diganti atau Bima yang memiliki sifat tegak, tidak mau boso ya boso nih, tidak punya unggah-ungguh kepada siapapun. Ini memiliki filosofi yaitu sholat harus dilaksanakan, dan watak yang tidak mau boso atau tidak punya unggah-ungguh menunjukkan bahwasanya derajat kita sama di hadapan Allah. Maksudnya sama derajatnya pada saat sholat. Pada saat sholat menghadap Allah, derajat kita sama di hadapan Allah.
Yang ketiga yaitu Arjuna. Arjuna memiliki wajah yang tampan tapi tidak mudah tergoda oleh wanita. Itu menunjukkan rukun Islam yang ketiga yaitu puasa. Maksudnya menjaga hawa nafsu. Yang terakhir adalah Nakula dan Sedewa. Nakula Sedewa ini sangat jarang muncul di 5 Pandawa, tetapi apabila tidak ada Nakula dan Sedewa, maka Pandawa rapuh. Hal ini seperti rukun Islam yang keempat dan 5, yaitu zakat dan haji. Apabila zakat dan haji orang kaya tidak mau melakukan zakat, maka orang-orang miskin akan mudah goyah imannya karena diberi bantuan oleh orang yang selain Islam. Oleh karena itu zakat dan haji harus tetap dilakukan meskipun tidak wajib. Tujuannya untuk menguatkan sesama muslim. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya atau banyak sekali kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.